Panen sekarang kok bawang cuma kecil-kecil kayak gini. Hai, pupuknya mahal, panennya cuma kecil-kecil, terus harganya aja sekarang juga baru turun. Petani dapat apa ya? Udah 60 hari, udah 2 bulan saatnya panen bawang merah. Habis dicabutin kita jemur dulu ya, kurang lebih 3 hari atau 4 hari. Habis dijemur terus dipotongin satu-satu. Habis dipotong kita jemur sebentar biar ini kadar airnya berkurang. Habis itu dijual. Kalau waktu panen pas harganya bagus ya per kilo itu sampai 27, tapi kalau saat ini ya cuma 17.000 Mas. Berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh para petani di lapangan, sebagaimana hasil panen yang kurang memuaskan dan juga stres terhadap lingkungan yang kurang tahan, maka para peneliti mulai melakukan proses pemulihan tanaman yang dilakukan oleh penginduksian dengan bahan kimia bernama kolkisin. Namun, proses pemberian kolkisin tidak serta-merta berjalan dengan lancar karena prosesnya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama serta harga yang mahal, dan juga dibutuhkan bahan dari luar negeri karena bahan tersebut adalah bahan impor. Kemudian dari permasalahan tersebut, Lab Genetika dan Pemulihan Fakultas Biologi membuat suatu inovasi bersama para peneliti untuk membuat suatu bahan yang memiliki kandungan yang sama persis dengan kolkisin, yaitu terkandung vinca alkaloid yang mengandung vinkristin dan vinblastin, yang mana zat tersebut terdapat dari tanaman yang ada di sekitar kita bernama tanaman tapak dara atau Catharanthus roseus. Tanaman tersebut kemudian diekstrak untuk kemudian dijadikan salah satu bahan pengganti kolkisin, yang bahan tersebut menjadi satu inovasi baru yang dibuat oleh Lab Pemulihan dan Genetika dan Pemulihan, yang mana terus dikembangkan untuk mengganti kolkisin tersebut. Bu, Ya Pak. ini ono produknya di Pak Budi. Apa jenenge Pak? Biokarantin jari ini iso ngedeke panenan bawang merah, mudah-mudahan bisa hasilnya maksimum gede-gede. Apa saya ini ade coba ya? Iya Pak. Yo iki Pak, bawang ini dicoba Pak. Oke, siap. Mudah-mudahan mantap. Ya, hasilnya muka-muka gede-gede Pak. Sik tak ngerendam brambang sik.
Pak Romli, Ya Pak Budi. gimana kabarnya? Baik Pak. Wah, ini berambang yang bawang merah yang kemarin pakai biokatarantin. Iya Pak, ini tumbuhnya ya cukup bagus, Bagus ya. hampir serempak, tumbuh semua. Seragam ini ya. Oke. Ini biokatarantin sudah berapa kali nih menggunakannya? Ya kemarin udah panen Pak, yang Oh, yang kemarin nah. udah dipanen. Ya. Gimana hasilnya yang Cukup menggunakan bagus Pak. biokatarantin? Bagus. Besar. Oke. Besar-besar juga ya Iya. hasilnya. Nah, ini umur tadi berapa ini yang sekarang? Kurang lebih 16 hari Pak ini. 16 hari. Berarti ya 2 bulan lagi mungkin bisa panen ya? Ya, mungkin nggak nyampe Pak. Oh, nggak nyampe Iya. 2 bulan. Cepat juga pertumbuhannya ya. Baik, nanti kalau mau panen tolong saya dikabari lagi ya. Siap, Pak. Saya nanti bisa lihat bagaimana sih pertumbuhannya. Ya. Baik, Pak Romli, gitu. Dan saya akan lanjut lagi ke lahan Siap. yang lain. Oke. Sehat selalu ya. Oke, Pak. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biokatarantin merupakan produk pengganti kolkisin yang dihasilkan dari ekstrak tanaman tapak dara. Kandungan vinblastine dan vinkristin dalam produk ini mampu mencegah benang spindle terbentuk saat proses pembelahan. Akibatnya, set kromosom dalam suatu sel menjadi 2 kali lipat dari kromosom semula. Secara teknis, setiap organisme pasti melakukan pembelahan pada saat proses pertumbuhannya. Sebelum melakukan pembelahan, setiap sel selalu menggandakan kompartemen yang ada seperti metabolit yang ada di dalamnya, organel, termasuk materi genetik yang dikemas dalam kromosom menjadi 2 kali lipat dibanding seharusnya. Namun, ketika organisme tersebut diberi perlakuan dengan biokatarantin, maka benang spindle yang mengontrol pembelahan ini tidak akan terbentuk. Sehingga segala komponen yang sudah digandakan menjadi 2 kali lipat tersebut tidak dibagikan ke dalam sel anakannya, namun menjadi bagian dari sel induk itu sendiri, dan sel induk itu sendiri menjadi memiliki komponen yang 2 kali lebih besar daripada yang seharusnya dia miliki. Jika organisme ini memiliki 2 kali lipat set kromosom daripada aslinya, maka secara kenampakan luar organisme ini akan menjadi lebih besar, lebih tinggi, dan lebih tahan terhadap stres lingkungan. Kolkisin sendiri adalah agen pengganda kromosom yang sudah umum dipakai oleh para peneliti di berbagai laboratorium. Namun sayangnya kolkisin ini harganya sangat mahal dan merupakan produk impor. Sebagai perbandingan, 1 gram kolkisin dapat mencapai harga hingga 2 juta rupiah. Sedangkan produk biokatarantin ini harganya berkisar antara 650.000 hingga 1.200.000 untuk produk berukuran 50 gram sampai 100 gram. Demi mendukung kemandirian teknologi bangsa, biokatarantin diharapkan mampu mengganti atau menggeser dominasi kolkisin sebagai zat mutagen pengganda kromosom. Karena harganya yang murah, maka biokatarantin ini sangat mungkin diaplikasikan di berbagai tanaman pertanian dan juga digunakan langsung oleh para petani. Biokatarantin juga telah diuji cobakan ke berbagai jenis tanaman buah seperti melon atau semangka, tanaman kacang, tanaman hias seperti bunga krisan, dan juga bawang merah. Kita ambil contoh untuk bawang merah. Penggunaan 0,2% hingga 0,4% biokatarantin bisa meningkatkan berat umbi bawang hingga 20% dan jumlah umbi bawang hingga 25%. Jika petani menggunakan biokatarantin sebanyak 0,2% saja, maka pendapatannya bisa meningkat hingga 25%. Karena jika ukuran buah bertambah besar, jumlah buah bertambah banyak, maka pendapatan total petani dan harga jual dari produk itu sendiri akan menjadi lebih besar. Ketika bawang menjadi berukuran lebih besar daripada seharusnya, maka bawang lokal kita juga bisa bersaing dengan harga
bawang impor yang memang ukurannya lebih besar dan lebih disukai oleh masyarakat. Kilo. Neng kene bingung ora? Ora nang ngene. Aku dicipuk 20 songo Mas. Kalau serundeng kan dicampur daging. Saya Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono dari Fakultas Biologi ingin sedikit sharing informasi terkait dengan biokarantin hasil inovasi riset yang telah kami hasilkan pada tahun 2009 dan kita memperoleh patennya di tahun 2015 yang lalu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ide biokarantin muncul karena selama berpuluh-puluh tahun bahkan sampai sekarang kita masih mengimpor agensia poliploid yang dapat menggandakan kromosom dan genomik tanaman, misalnya seperti kokisin, dari berbagai negara di luar negeri. Tanpa ada upaya bagaimana kita bisa menghasilkan agen poliploid sendiri. Oleh karena itu, sejak tahun 2007 kami coba mencari tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi dari agensia poliploid pengganti kokisin. Waktu itu kita mencoba menggunakan kembang sungsang, namun demikian hal itu kemudian tidak kami lanjutkan karena kembang sungsang agak sulit untuk dibudidayakan. Dan pada tahun 2009 kita berhasil mengganti bahan baku menjadi dengan menggunakan tapak darah. Nah, tapak darah ini mudah dibudidayakan dan dimanapun, bisa dari dataran rendah sampai dataran tinggi, dan kita berhasil menghasilkan serbuk yang fungsi serta efektifnya hampir sama dengan kokisin. Nah, kemudian kita coba bersama dengan para petani. Setelah kita berhasil mencoba di laboratorium, akhirnya kita coba kepada para petani di sekeliling Jogja dan juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan mereka sangat senang sekali karena ketika mereka mencoba di tanaman bawang merah misalnya, maka mereka melihat bawang merahnya menjadi lebih besar, umbi-umbinya, kemudian tanamannya menjadi lebih kekar dan segar, sehingga mereka menghasilkan panen yang cukup meningkat, bisa 1,5 sampai 2 kali dari bawang merah yang tidak menggunakan induksi dari biokarantin tersebut. Kami percaya biokarantin akan terus kita kembangkan, dan biokarantin nanti akan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas tanaman-tanaman pertanian, hortikultura, dan juga untuk kemandirian bangsa Indonesia.